Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. PPKM darurat diperpanjang beberapa hari lagi sebab angka kasus harian masih puluhan ribu dan angka kematian harian yang juga masih di atas 1.000. Di Jawa dan Bali memang ada penurunan kasus dalam beberapa hari terakhir walau hanya tipis-tipis saja angkanya. Namun masalah bukan hanya di Jawa. Problem pasokan oksigen, stok obat-obatan yang menipis, tenaga kesehatan yang bertumbangan yang berujung pada rumah sakit dan puskesmas yang keteteran tak bisa menangani pasien. Kondisi itu mulai melanda provinsi-provinsi yang jauh dari ibu kota. Tes dan tracing yang belum stabil angkanya dipersulit oleh bantuan kebutuhan dasar yang terlambat dibagikan. Membuat PPKM belum maksimal dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Perpanjangan PPKM yang hanya beberapa hari saja, apakah bisa memperbaiki situasi pandemi? Bagaimana menambal lubang-lubang dalam sistem kesehatan kita ketika pandemi sedang ganas-ganasnya? Inilah Mata Najwa. Harap sabar, masih darurat. Kasih imbauan, kasih bantuan sama rakyat kecil. Itu rakyat lapar, bahaya. Untuk biaya makan sehari-hari aja susah, Pak. Itu ketulusan hati saya. Tidak ada yang memungkiri fakta bahwa rumah sakit sudah overwhelmed. Apa melibatkan kita WFH? Ya adalah supply chain. Jadi kalau liburkan satu, libur semua. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Ya, PPKM diperpanjang, kini pakai istilah level-levelan, level 1 sampai level 4. Dalam 2 minggu berjalan, sederet cerita dan drama bermunculan dalam penerapan PPKM darurat ini. Dari razia hingga berujung penjara. Malam ini kita akan dengar cerita warga sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang apa yang sesungguhnya dilakukan dalam PPKM seminggu ke depan. Saya sudah terhubung lewat sambungan video. Ada Sofwan, Ahmad Sofwan, pedagang angkringan di Pamulang yang videonya viral saat dirazia beberapa waktu lalu. Dan juga Asep Lutfi. Kang Asep ini adalah pemilik kedai kopi yang memilih di penjara daripada membayar denda. Selamat malam Mas Ahmad, Kang Asep. Malam, Ya, Mbak. selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya mau ke Kang Asep dulu deh. Kang Asep di penjara 3 hari ya Kang karena melanggar PPKM. Ya, betul, Mbak. Bagaimana kondisi di penjara waktu itu? Kondisi di penjara sebenarnya sih ya sama. Saya ditempatkan awalnya pas di penjara itu saya mau ditempatkan dengan para napi yang lain, tapi terkait prokes kebetulan saya dikurung di sel untuk isolasi, tapi itu saya sendiri Mbak ditempatkannya. Dan memang ya yang namanya sel isolasi itu ya tidak layak lah untuk ditempati gitu. Jadi 3 hari di sana itu memang saya tahu Kang Asep memilih di penjara karena alternatifnya pilihannya bayar denda 5 juta dan Kang Asep memilih di penjara saja daripada keluar 5 juta begitu ya Kang? Ya betul, karena saya memilih kurungan 3 hari itu karena bagi saya dendaan 5 juta itu sungguh besar Mbak. Saya nggak bisa bayar dendaan sebesar 5 juta karena pendapatan saya aja untuk waktu 3 hari tuh nggak bakal mungkin sampai segitu Mbak, apalagi di masa PPKM. Ini udah buka lagi kedai kopi Kang Asep? Alhamdulillah udah buka Mbak, tapi kita hanya melayani take away sama delivery order. Jadi tambah naik nggak Kang? Sejak viral kisah Kang Asep milih di kurungan. Ada hikmahnya nggak itu? Pak, alhamdulillah kalau hikmahnya ada sih Mbak, cuman saya tuh naik penjualan pas dibantu sama anak-anak komunitas, dibantu penjualannya gitu dengan cara mereka live di sosial media yang tujuannya untuk membantu para pengusaha-pengusaha yang
terkena dampak dari PPKM gitu. Seberapa drastis Kang bedanya kalau misalnya sebelum PPKM dan sekarang? Jadi bisa bawa uang pulang ke rumah berapa tuh Kang bedanya? Untuk di masa PPKM sih Mbak, kalau saya boleh jujur ya, saya aja di hari-hari Senin sampai Jumat ya, di weekday gitu, pendapatan saya tuh nggak tentu Mbak. Paling sehari paling banyak tuh cuma 10 cup, beda sama hari-hari biasa. Kalau sebelum masa PPKM, kalau sebelum masa PPKM saya bisa dapatlah kisaran 800 sampai 1 juta lebih lah bisa dapat. Untuk sekarang dapat 100-200 ribu juga udah lumayan sulit Mbak. Oke, jadi memang drastis begitu ya. Iya. Kan kita tahu kemarin Presiden Jokowi memutuskan untuk diperpanjang sampai tanggal 26 Juli. Melihat trennya kalau ada penurunan baru kemudian nanti akan ada pelonggaran-pelonggaran. Bagaimana menurut Kang Asep yang di lapangan? Pelonggaran-pelonggaran yang mungkin saja akan diberlakukan kalau ya Kang, tren angkanya turun terus. Ya, kalau menurut saya sih Mbak, kalau misalkan angkanya turunnya terus, dari kebijakan pemerintah setempat, bisalah diberi kelonggaran untuk pedagang-pedagang yang jualannya kayak di sisi jalan gitu, kayak saya kedai, bisalah untuk bisa makan di tempat gitu, tapi dengan kapasitas yang dikurangi dan prokes yang lebih ketat gitu Mbak. Seberapa bisa kira-kira tuh Kang, prakteknya di lapangan seberapa sulit sih menegakkan prokes? Ya lumayan sulit sih Mbak, karena belum semua orang bisa sadar ya terkait prokes. Ya kita juga berusaha semaksimal mungkin agar tetap mengingatkan kepada customer gitu, agar lebih memperhatikan prokesnya gitu. Tapi memang sulit begitu ya? Kang Asep pun mengakui sulit begitu menegakkan prokes. Oke. Ya sulit, lumayan. Saya ingin ke Mas Ahmad Sofwan. Mas Ahmad Sofwan ini pedagang warung angkringan di Pamulang ya Mas Ahmad? Iya Mbak. Jadi jualan apa aja tuh Mas Ahmad di angkringannya? Jualan nasi kucing, sate-satean, minuman, susu jahe, gitu-gitu aja Mbak. Biasanya kalau misalnya datang makan itu orang biasanya habis duit berapa Mas Ahmad kalau makan sampai kenyang di tempat Mas Ahmad? Ya standarnya 10.000 atau 20, 25 udah kenyang gitu. 25.000 udah kenyang ya insya Allah ya makan di sana? Iya Mbak. Mas Ahmad kan sempat viral juga tuh video Mas Ahmad yang sempat ada Satpol PP datang patroli. Itu persisnya sebetulnya ketika itu memang ya Mas Ahmad melanggar atau miskomunikasi atau seperti apa? Jadi pas patroli datang, saya itu lampu masih menyala. Nah sebelum Bapak ini menegur saya, dari arah kecamatan itu sudah tahu bahwasanya saya ini ada patroli, lampu coba saya matiin. Nah kemudian patroli ini putar balik, habis itu mampir ke tempat saya, lampu masih nyala. Nah lampu masih nyala ini, Bapak petugas nanya, kenapa Mas lampunya kok dinyalain lagi? Tadi saya lewat sudah mati. Saya bilang, iya Pak saya nyalahin karena ada orang yang mau take away gitu Mbak. Tapi Mas Ahmad sendiri sehari-hari ketika itu sebelum ditegur Satpol PP itu memang memastikan mengikuti aturan PPKM-nya Mas Ahmad? Semuanya take away, tidak makan di tempat begitu ya? Iya. Oke. Sudah saya maksimal mungkinkan gitu. Oke. Rencana pelonggaran jika nanti ada tren penurunan kasus. Salah satunya itu kan kita tahu Pak Jokowi kemarin mengatakan bisa makan tapi maksimal waktu makannya pengunjung 30 menit. Itu kira-kira dalam prakteknya akan bisa lancar tidak? Dibatasin pengunjung makan di tempat hanya 30 menit. Kalau buat saya pribadi, yang customer datang ke konsumen hanya sekedar makan butuh waktu 15 sampai 30 menit, itu saya rasa sudah cukup.
dan nggak menimbulkan kerumunan atau menyebabkan buat orang ini lama-lama nongkrong di kedai angkringan begitu, Mbak. Jadi itu bisa jadi win-win solution menurut Anda ya, Mas Ahmad Sofwan? Iya, Mbak. Tapi sebetulnya Mas Ahmad Sofwan paham situasi hari-hari ini memang berat begitu situasi pandeminya, sehingga memang perlu pengetatan-pengetatan termasuk yang akhirnya memang berdampak pada Mas Ahmad Sofwan dan jualan angkringannya, Mas. Ya, Mbak, saya juga udah mengetahui gitu bahwasanya COVID ini emang lagi melanda, dampaknya bahkan seluruh masyarakat itu merasakan begitu. Ya, tapi di satu sisi juga dilema yang Mas Ahmad Sofwan tadi ceritakan begitu ya. Di satu sisi tetap harus memenuhi kebutuhan. Ya betul, Mbak. Ya meresahkan, terus gelisah. Kalau misalkan kita nggak jualan, kita mau dapat dari mana? Bayar kosan, bayar kuliah, terus buat kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kita harus mematuhi peraturan yang ada gitu. Apa yang dibutuhkan, Mas Ahmad Sofwan? Adakah insentif tertentu yang dibutuhkan atau bansos yang diharapkan bisa didapatkan sekedar untuk menyambung kebutuhan hidup sementara ini? Kalau saya pribadi belum terlalu mengharapkan itu, Mbak, karena saya masih mempertahankan apa yang saya punya, terus saya usaha, hasil usaha ini buat ngidupin dalam sehari-hari saya begitu, Mbak. Jadi kalaupun bentuk bantuan itu lebih ke kebijakan yang bisa membuat Mas Ahmad Sofwan bekerja dengan menghasilkan begitu ya, Mas? Jadi lebih berupa bentuk kebijakan yang lebih meringankan saja yang diharapkan? Iya, Mbak. Jadi kebijakan ini nggak terlalu rancu gitu, Mbak. Jadi lebih tepatnya itu berilah kelonggaran bagi pelaku UMKM begitu, Mbak. Tadi kan Kang Asep bilang kalau misalkan ada bantuan itu, yang bantuan itu misalkan ada, itu biar tepat sasaran bantuan ini yang jelas kemana aja arahnya begitu, Mbak. Tadi kan Kang Asep Kang Asep Lutfi yang tadi saya juga ajak berbincang mengatakan dalam prakteknya sulit tuh kalau harus menegakkan prokes ke customer. Apakah hal yang sama juga Anda alami, Mas Ahmad Sofwan? Memang sebetulnya sulit mencegah kerumunan, sulit kalau kemudian dilonggarkan nih protokol kesehatannya bisa betul-betul ditegakkan. Sekali dua kali kalau di angkringan ya agak sulit begitu, Mbak. Cuma saya masih tetap berusaha menerapkan prokes dan menjalankan 3M itu di tempat usaha saya begitu, Mbak. Oke, jadi akan melihat situasi sampai apakah betul-betul akan dilonggarkan dan setelah itu akan berusaha untuk mengikuti aturan yang baru ya, pengunjung 30 menit maksimal itu ya, kalau memang dibuka. Ya, Mbak. Oke, Kang Asep, ada yang ingin disampaikan Kang Asep setelah melewati drama PPKM ini harus masuk kurungan 3 hari, kemudian menjadi perbincangan di mana-mana. Apa yang ingin Anda sampaikan, Kang Asep? Paling, Mbak, saya lebih kepingin kalau misalkan aturan-aturan itu tertulis dengan jelas ya, Mbak. Karena yang saya alami waktu kasus kemarin, itu tuh yang dendaan sampai 5 juta terus sama kurungan 3 hari itu dia tidak tertulis langsung di surat edaran atau apa. Jadi kan kita menimbulkan rasa kaget gitu ketika melihat hukuman untuk pelanggar PPKM gitu, Mbak, sampai segitunya. Jadi padahal kan itu tindakannya tipiring. Itu tindakannya tipiring sama jangan sampai lah misalkan tipiring ada kurungan sampai dimasukinya ke lapas gitu. Oke, jadi aturan yang jelas begitu ya, hitam putihnya harus jelas sehingga tidak bias betul, dan Mbak. Tidak seolah-olah jadi terkesannya pilih-pilih begitu ya, Kang Asep? Iya, Mbak, betul, Mbak. Oke, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Mudah-mudahan tetap bisa laris manis kopinya, Kang Asep.
Amin, makasih Mbak. Dan juga untuk Mas Ahmad Sofan, saya pengen nyoba juga tuh nasi kucing angkringannya di Pamulang. Salam untuk teman-teman di Pamulang. Siap, nanti ditunggu Mbak. Insya Allah setelah PPKM-nya selesai. Atau nanti saya beli untuk take away ya Kang. Saya beli take away sesuai aturan. Terima kasih, sehat-sehat semua teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan berbincang dengan pimpinan daerah, wakil gubernur di Jawa Timur. Kita akan bicara soal situasi di Jawa Timur, apa yang akan dilakukan selama 5 hari menjelang jika nanti memang akan diperlonggar. Apa kondisi real saat ini di sana, apa yang bisa dilakukan bersama. Setelah pariwara tetap di sini.